Selamat pagi semua anak-anak kelas 2A, 2B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Sarmin harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Oke, semangat semuanya. Walaupun kita berada di rumah, tapi tetap semangat. Ya, oke, sekali lagi tetap semangat. Berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh cepat kembali bertemu di sekolah. Supaya virus yang sedang berada sekarang ini, virus COVID-19 cepat selesai. Ya, semuanya tetap berdoa. Baik, pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang budaya hidup sehat. Nah, apa itu budaya hidup sehat? Ya, budaya hidup sehat itu belajar tentang bagaimana kita menjaga sekeliling kita sehat, diri kita sehat, semua sehat sehingga ada rasa nyaman, rasa tenang. Oleh karena kita dapat melaksanakan setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dengan baik tanpa gangguan satu penyakit apapun di dalam tubuh kita. Itu namanya budaya hidup sehat. Nah, kalau kita sehat apapun bisa kita lakukan. Kalau kita sehat apapun bisa kita konsumsi, dalam arti makan ini enak, makan ini enak. Tapi kalau sakit, makanan yang paling enak sekalipun rasanya itu tidak bisa kita makan. Kita bilang sama orang tua kita, "Mi, papi, saya mau makan ini. Rasanya sepertinya enak." Ketika kita masukin ke mulut semuanya tidak bisa masuk, sepertinya tertolak begitu kan, nggak nafsu. Padahal ketika kita lihat sepertinya enak, nafsu begitu, makanan kesukaan kita, ternyata ketika didekatkan, cium baunya aja sudah tidak merasa enak. Nah itu kalau sakit. Nah tapi kalau kita sehat, wow, apalagi makanan kesukaan kita pasti rasanya senang. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjaga budaya hidup sehat. Nah kalau kita sehat, pikiran kita pun pasti sehat. Nah seperti itu. Kalau sakit, wah pikirannya kemana-mana, pikirannya tidak enak lah, pikirannya berkecamuk. Nah tapi kalau kita sehat, maka melakukan aktivitas atau pekerjaan atau khususnya saat kita sekarang ini berada di rumah, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran atau mengikuti perintah-perintah, aturan-aturan orang tua yang ada di rumah. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, anak-anakku sekalian, betapa pentingnya salah satu tadi yang kita pelajari adalah cuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangan itu sangat penting. Kenapa? Oleh karena kita makan lewat tangan. Walaupun kita pakai sendok, garpu, tetapi sebaiknya dan seharusnya itu harus selalu cuci tangan dengan bersih. Kenapa? Supaya kita terhindar dari banyak penyakit. Nah, kalian sudah belajar di sekolah, ya kan, lewat wali kelas, kemudian lewat suster, bagaimana cara cuci tangan yang bersih, bagaimana cuci tangan yang baik. Seperti yang Pak Sarmin mempraktekkan di sini, pokoknya kamu udah dipelajari seperti ini, Pak Sarmin ulang lagi supaya kalian mengingatnya. Kemudian seperti ini digosok tangannya, digosok juga punggung tangannya seperti ini, digosok kedua punggung tangan, kemudian ujung jarinya ini digosok seperti ini, kemudian ibu jarinya digosok seperti ini, ya, sehingga semuanya terhindar dan bersih dari penyakit. Setelah itu, setelah kamu gosok, tentunya pakai sabun ya, tentunya pakai sabun, baru kamu bilas dengan air yang mengalir bersih ya, bersih kamu bilas pakai air yang bersih sehingga tanganmu bersih dan kamu boleh makan dan minum. Nah, betapa pentingnya cuci tangan tadi supaya tubuh kita ini menjadi tetap sehat, tetap bugar, oleh karena tidak ada penyakit di dalamnya. Nah, Pak Sarmen ada satu contoh, bukan contoh sebenarnya karena ini hanya lewat foto saja, ya Pak Sarmen tidak putar video cara cuci tangan karena Pak Sarmen sudah praktekin tadi ke kalian. Ini salah satu contoh anak ya yang cuci tangan ya, yang dapat nanti kalian lakukan setiap hari di dalam kehidupan kalian di rumah. Jadi ini hanya contoh saja bagaimana memotivasi atau mendorong kalian untuk bisa mencuci tangan. Nah ini contohnya gambar anak. Ini gambar ya, gambar anak cuci tangan. Nah ini kalian lihat gambarnya saja ya. Yang penting Pak Sarmin pikir supaya kalian termotivasi untuk senantiasa boleh mencuci tangan dengan benar.
supaya kalian itu jangan malas cuci tangan, oleh karena kalau malas cuci tangan itu mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Oke, ini hanya gambaran saja. Ya, itu tadi hanya contoh saja yang Pak Sarmen kasih, gambar seorang anak yang sedang mencuci tangan. Nah, tadi kalau kita berbicara tentang bagaimana mencuci tangan, sekarang akibatnya. Akibatnya apa sih Pak Sarmen kalau tidak cuci tangan itu dengan benar? Tadi kan udah jelasin supaya tubuh kita ini terhindar dari berbagai-bagai jenis penyakit. Nah, Pak Sarmen juga akan kasih nanti contoh bagaimana tangan yang kotor itu, ya, ternyata banyak di situ binatang-binatang kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang begitu, ya. Tapi harus diperbesar supaya bisa dilihat. Nah, kalau seperti biasanya kalau kita lihat, wah tangan saya bersih, kan begitu ya. Tangan saya bersih, Pak Sarmen, lihat nih bersih. Nah, kita tidak bisa melihat ternyata di situ ada binatang-binatang kecil, ya. Oleh karena kita tadi sudah memegang atau benda-benda apapun, atau kita bermain, lari sana lari sini, pegang tiang atau pegang tanah atau pegang apa saja, ternyata di sana ada binatang-binatang kecil yang tidak terlihat. Nanti akan Pak Sarmen perlihatkan contoh. Ada contohnya saja, ada contoh gambar yang Pak Sarmen buat di sini dari internet. Nah, contoh tangan yang ada binatang-binatang kecil yang dicontohkan di tangan kita itu sebagai kuman penyakit, ya. Pak Sarmen akan lihat gambar contohnya kepada kalian. Nanti kalian akan perhatikan dengan baik-baik. Nah, ini contoh, ya, kuman yang mungkin kadang kita tidak sadari, ya kan. Ini hanya contohnya aja, contoh gambar ya anak-anak. Nah, berbagai-bagai jenis binatang kecil, ya, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang kita tidak sadari karena kita tidak merasakan bahwa mereka ada di tangan kita. Nah, oleh karena itu mengerikan, ya. Oleh karena itu jangan sampai lalai seperti apa yang sudah Pak Sarmen menjelaskan tadi. Cucilah tangan senantiasa. Jangan sampai terjadi seperti ini di dalam tangan kita sehingga membuat kita menjadi sakit, khususnya sakit perut. Oke? Oke, baik anak-anak, itu tadi mengenai sekilas cuci tangan ya. Kalian sudah paham ya betapa pentingnya. Sekarang cuci kaki. Tidak kalah penting, ya kan? Tidak kalah penting cuci kaki ini juga kita harus lakukan dalam kehidupan kita, ya kan? Kadang-kadang ada di antara kalian, yang mudah-mudahan tidak ada ya, Pak Sarmen harap, baru bermain, baru dari mana, baru duduk, udah waktunya mau tidur, tidak ke kamar mandi dulu, cuci kaki, langsung naik ke tempat tidur. Nah, itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jangan sampai dilakukan hal yang seperti itu. Sekarang kita akan belajar lebih sehat lagi, ya. Setelah cuci tangan tadi, cuci kaki juga supaya tidak ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri di dalam kaki kita bawa tidur, atau ada binatang-binatang yang datang. Contohnya itu karena kakinya bau, ntar kecoa datang, jijik kan, ada yang takut lagi. Jangan gara-gara itu nanti tidurnya jadi susah, dicium, digigit kukunya oleh karena kotor oleh kecoa. Nah, oleh karena itu cucilah kakimu dengan bersih sebelum kamu mau tidur. Sebelum mau tidur kamu cuci dulu dengan bersih, pakai sabun, ya. Dicuci kakinya itu dengan bersih sehingga terhindar dari kotoran juga. Di samping dari kotoran, dari banyak penyakit juga terhindar sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Ya, kalau tidak ada gangguan-gangguan di kaki kita atau di tangan atau di tubuh, kita bisa tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi bisa bangun dengan segar tubuhnya, bisa berkata, terima kasih, hari ini saya bangun dalam keadaan segar, bisa menghirup udara yang segar. Nah, kalau segar bangunnya, berarti pasti ada semangat di dalam jiwa kita. Kalau ada semangat, berarti pasti ada dorongan untuk melakukan hal yang baik. Itu udah pasti. Kalian semangat melakukan pekerjaan. Apapun yang disuruh mami papi, selagi kalian ada di rumah, pasti semangat. Siap mami, siap papi. Seperti itu. Kalau ada gurunya yang memberikan tugas, dikirim tugas ini, tugas itu, siap, lakukan pekerjaan. Nah, itu kalau sehat. Tapi kalau sakit-sakitan, waduh, ntar lagi mami, ntar lagi papi, kaki saya gatal nih. Ya, kenapa kakimu ada
benjolannya. Ah, tadi malam nggak cuci kaki. Nah, salah. Siapa begitu? Apalagi sudah mami papinya suruh, si Anu, cuci kakimu. Nah, baru tidur. Jangan langsung naik ke tempat tidur. Ah, nggak usah papi, bersih aja. Jangan. Kalau perintah dilakukan atau disuruh oleh orang tua, papi, mami kamu, lakukan dengan baik. Kenapa? Karena apapun yang suruh pasti yang terbaik untuk kamu. Tidak mungkin disuruh melakukan hal yang tidak baik, ya kan? Apa susahnya kalau cuci tangan sama cuci kaki? Susah nggak? Nggak susah. Kecuali kamu disuruh, angkat dulu itu air 1 galon. Wah, papi mami bagaimana sih? Melucu atau bagaimana sih? Emang bisa saya angkat 1 galon? Ya nggak mungkin disuruh. Tapi apa yang baik demi kebaikan kamu, itu yang disuruh. Contohnya cuci tangan dan cuci kaki tadi. Supaya kamu tidak garuk-garuk tidur, garuk-garuk mengganggu yang lain. Kalau ada di samping kita yang tidur, dia akan terganggu. Kamu garuk sini, mutar kiri, mutar kanan, ya terganggu. Kenapa si Anu nih? Si Ana nih kenapa nih? Garuk-garuk kaki. Oh, tidak cuci kaki tadi mau tidur. Nah, akibatnya seperti itu. Oleh karena itu jangan lupa selalu cuci kaki mau tidur. Di samping memang bersih, kelihatannya juga enak. Kalau kita dilihat tidur itu kakinya hitam, waduh, ya kan, membuat pemandangan menjadi tidak enak deh. Di samping kita terganggu tidurnya, tidak enak juga. Mungkin bau juga, kukunya nggak disikat, apalagi kukunya panjang-panjang harus dipotong, ya, supaya jangan bau. Ketika kita tidur, ada bau apa sih ini? Nggak enak nih tidur di sini nih. Nggak enak tempat tidur, ada binatang atau apa yang mati ya? Oh, ternyata kakinya nggak dibersihkan. Ya, oleh karena itu, gosok kukunya, ya, pakai sabun, bersihkan sebersih mungkin. Karena itu, lakukanlah itu setiap saat mau tidur. Setiap mau tidur kamu harus cuci kaki. Walaupun tadi sudah mandi, ya kan, kita pasti mandi sore dong, ya. Walaupun itu karena kita masih jalan ke sana, jalan ke sini, walaupun masih di rumah, ya kan, tentu saja kaki kita bisa menjadi kotor. Oleh karena itu, walaupun sudah mandi tadi, walaupun berada di rumah juga, tetaplah lakukan cuci kaki sebelum tidur. Nah, kalau tidak, apa akibatnya Pak Sarmen? Ya tadi yang udah dikatakan, garuk-garuk sana, garuk sini. Ada koreng, ada ini. Nanti Pak Sarmen kasih contohnya deh. Kalau orang yang cuci kaki dulu ya, nanti gambar anak yang cuci kaki. Habis itu Pak Sarmen kasih contoh gambar anak yang tidak cuci kaki. Bagaimana kakinya itu nanti jelek dan ada bintik-bintik yang lain. Oke, ini contoh anak yang cuci kaki. Nah, ini cuci anak, cuci apa? Cuci anak. Cuci apa namanya itu? Cuci kaki yang baik sebelum apa? Sebelum tidur. Nah, ini hanya contohnya aja. Jadi memberikan kalian semangat juga untuk, wah, ternyata cuci kaki itu harus dilakukan sebelum kita tidur, supaya tidur kita itu menjadi nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak, berarti pagi-pagi itu bangun dengan segar, dengan penuh semangat. Oke, ini gambarnya. Oke, tadi gambar anak yang cuci kaki. Nah, akibatnya kalau cuci kaki berarti semuanya akan bersih ya, kita tidur dengan baik. Nah, sekarang Pak Sarmen akan kasih contoh gambar. Ini contoh gambar. Pak Sarmen tidak putar video tentang anak kakinya itu korengan atau kudis atau apa, tapi ini hanya contoh fotonya aja, gambarnya aja. Ini contohnya. Nah, ini anak-anak, gambar kaki anak atau kaki orang yang tidak bersih, yang akibatnya menjadi seperti ini, ya kan? Ada nggak yang mau anak-anak seperti ini kakinya? Wah, enggak lah ya. Sorry begitu ya. Ngapain seperti itu kaki? Oleh karena itu harus rajin apa tadi? Ya, cuci kaki, jangan sampai seperti ini ya, yang akibatnya kita sendiri yang rugi. Oke? Ya, itu tadi contoh ya, contoh gambar anak atau kaki orang yang tidak sehat. Nah, oleh karena sering tidak cuci kaki. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita ini mencuci kaki supaya tubuh kita ini menjadi sehat. Oke, yang ketiga, kalau tadi yang pertama masih ingat apa yang pertama? Cuci tangan. Yang kedua apa tadi? Cuci kaki. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah makan sayur. Wah, kalau ditanya makan sayur, siapa yang suka makan sayur? Saya tidak suka. Tapi siapa yang suka makan sayur? Saya suka makan sayur. Nah,
Apa pentingnya makan sayur? Oh, sangat penting sekali supaya tubuh kita menjadi sehat. Ya, Pak Sarmen kalau nggak suka makan sayur, kenapa emang? Ya, banyak akibatnya. Contohnya akibatnya itu membuat kita mungkin tubuhnya itu mudah terserang penyakit, mudah cepat lelah, ya kan? Uh, Kulitnya ini mudah kalau kebentur begitu cepat memar atau lebam begitu, kemudian konsentrasinya kurang, ya kan, konsentrasi kita untuk belajar kurang karena sering merasa ngantuk, boleh juga merasa lemas, tidak berdaya, tidak ada semangat, ya kan, mungkin juga bisa sering menjadi kram. Aduh, sering kram kaki saya contohnya, bisa juga akibat daripada kurang makan sayur. Kemudian sering mengalami sariawan, ya. Kalau kurang makan sayur itu bisa sering mengalami sariawan, mungkin gusinya berdarah, sedikit sikat gigi aja udah berdarah langsung. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita makan sayur, ya. Sayur itu banyak dijual di pasar. Pasti mami papinya itu berusaha membelikan sayur yang terbaik untuk kalian supaya kalian menjadi anak yang sehat, ya, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar. Oleh karena itu betapa pentingnya kita harus makan sayur, ya, karena di sana terdapat berbagai-bagai zat yang membuat tubuh kita ini menjadi sehat. Nah, ya, menjadi sehat. Nah, di sini ada juga tidak panjang Pak Sar menceritakan karena kita ini di dalam pembelajaran lewat video ini ada contoh gambar, ya, contoh gambar yang Pak Sar memberikan buat kalian, contoh gambar sayur dan buah, ya. Kalian akan lihat nanti. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ada gambar-gambar sayur, ada buah juga di situ yang membantu supaya tubuh kita tetap sehat, bugar, ya, supaya kalian bersemangat, supaya bertumbuh dengan baik, khususnya kalian karena masih mengalami pertumbuhan jasmani, supaya kalian boleh bertumbuh sesuai dengan umur, beratnya, ya. Jadi kalian harus mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, banyak jenis-jenisnya. Ya, banyak jenis-jenisnya. Bisa kalian lihat ketika mami atau siapapun yang belanja ke pasar, apalagi saat-saat kalian ini berada di rumah, bisa nanti melihat, nah ini buah apa, itu buah apa, ini sayur apa, boleh tanya mami, oke? Ya, itu tadi contoh buah dan sayur. Ada apa aja tadi? Ada tomat, ada jeruk, ada sayur-sayuran juga, sayur putih. Ya, banyak sebenarnya. Ada banyak sayur itu, ada wortel, ada kol, ada sayur putih, ada apa aja banyak. Ada terong, buah juga seperti itu, ada jeruk, ada apa lagi buah, siapa yang tahu? Apel, apa lagi? Selain itu, buah mangga, buah nanas, banyak pokoknya buah-buah. Tapi buah apa aja yang harus kita makan? Ya, buah apa aja boleh, ya. Buah apa aja boleh. Yang terpenting ada buahnya, ya. Kalau tidak tiap hari, ya paling tidak ada beberapa hari kita makan buah lah untuk membantu tubuh kita supaya tetap sehat dan bugar. Khususnya sayur tadi, kalau sayur harus setiap hari. Termasuk sebenarnya buah harus tiap hari. Kalau bisa kita makan buah tiap hari, oh, bersyukur kalau bisa tiap hari itu lebih baik, dan makan sayur tiap hari lebih baik. Tapi seharusnya harus dimasak dengan benar, ya. Pasti mami papi kalian itu akan memasaknya, mengolahnya dengan baik sehingga kalian dapat memakannya dan kalian boleh sehat, bertumbuh dengan baik. Karena itu adalah kebanggaan dari setiap orang tua. Baik anak-anakku kelas 2A 2B, kita sudah belajar sedikit tentang budaya hidup sehat. Oleh karena itu, lakukanlah itu di dalam keluargamu. Lakukanlah itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau mamimu suruh kamu cuci tangan, cuci tangan. Kalau disuruh cuci kaki, cuci kaki. Oke, segera ya. Setelah kita belajar ini, lakukan ya. Kalau disuruh makan, pakai sayur. Jangan sampai kamu biarin sayurnya, kamu singkirin sayurnya nih. Ada nih anak-anak nih, yang pasangan kenal nih, nggak disebut namanya ya. Selalu Pak Sarmen bilang, udah makan itu sayur. Kalau Pak Sarmen lewat, selalu kalau kalian istirahat itu, Pak Sarmen suruh, Pak Sarmen biasanya perhatikan, siapa yang tidak makan sayur, Pak Sarmen pasti duduk di sampingnya nih. Pak Sarmen pasti biasanya bilang kan, masih kalau ada yang ingat, nah ini sayur siapa ya? Ya kan? Pak Sarmen suruh, kadang-kadang Pak Sarmen teriakin, ini nasi siapa? Ini
makan siapa ini? Pak, si Anu, mana orangnya? Panggil. Biasanya kan Pak Sarmin paksa kamu untuk makan. Nah, seperti kenapa? Supaya kamu bisa bertumbuh dengan baik. Tapi jangan kesal kalau Pak Sarmin kamu paksa makan kadang-kadang. Ya kan? Ada anak yang sering Pak Sarmin paksa. Nah, kalau kamu dengar video ini, berarti kamu tahu, oh saya itu. Nah, ya, terima kasih. Supaya kamu sehat. Pak Sarmin mau semua anak-anak itu sehat. Bertumbuh dengan baik. Karena kamu nanti akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi guru, ya, ada yang mau jadi guru gantiin Pak Sarmin nanti guru olahraga, ya syukur kalau ada, ya kan. Ada apa aja cita-cita kamu, jadi insinyur, profesor, apapun itu. Tapi yang terpenting sekarang kamu harus belajar budaya hidup sehat. Karena kamu belajar sekarang budaya hidup sehat, nanti sampai kepada masa tua kamu pun itu akan terpola di dalam hidupmu. Dan kamu nanti akan menjadi contoh bagi orang-orang atau tetangga-tetanggamu yang lain. Baik anak-anak, kita bersyukur pada hari ini boleh kita belajar sedikit tentang budaya hidup sehat. Kalau tadi kita awali dan kita akan tutup, Pak Sarmin harap kalian tutup dengan kita bersama-sama berdoa di dalam hati ya. Baik, kita akan tutup dah berdoa di dalam hati. Mari berdoa dimulai. Selesai, kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya. Tetap semangat.